Alhamdulillah kita sudah ada di bulan Dzulhijjah, satu waktu yang sangat mulia di dalam agama ini, satu bulan yang waktu-waktunya istimewa, disebutkan sebagai hari yang paling utama, hari yang paling Allah cintai untuk kita beramal soleh. Jadi kalau hari dalam setahun dicari hari yang paling utama untuk beramal soleh, ternyata letaknya ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan jika dibandingkan Ramadan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah masih lebih utama, karena ketika kita beramal soleh, pahalanya dapat menandingi pahala jihad fi sabilillah. Hanya mati syahid satu-satunya pahala yang tidak dapat ditandingi. Maka di hari-hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal soleh. Amal apa yang bisa kita lakukan? Di antara amal yang kita lakukan adalah fa'akthirut takbir, perbanyaklah takbir, wa tahmid, perbanyaklah tahmid, wa tahlil. Jadi kita diminta untuk fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid, perbanyak tahlil la ilaha illallah, perbanyak takbir Allahu akbar, perbanyak tahmid. Ini bisa kita perbanyak. Dan selain diperbanyak pada hari-hari yang sifatnya umum, maka ada anjuran yang dibaca yang sifatnya terikat waktu, yaitu takbir pada tanggal 9, 10, 11, 12, 13, dimulai setelah subuh, bukan setelah maghrib. Tapi tidak tahu, kita ini biasanya kalau lihat di masjid-masjid mulainya setelah maghrib, padahal kalau di tarjih itu rekomendasinya setelah subuh. Nanti tanyakan sama pimpinan majelis tabligh kita, kenapa itu Pak? Iya, sudah ditabligkan padahal ya, tapi seperti kurang tersosialisasi dengan baik. Pripun? Oh, kurang umum. Baik. Dan itu takbirnya dibaca setiap kali selesai sholat selama 5 hari itu. Diawali setelah subuh tanggal 9, diakhiri setelah asar tanggal 13. Setiap selesai sholat takbir. Berapa jumlahnya? Bebas. Baik sholat wajib di masjid maupun di rumah, selesai takbir. Sholatnya berjamaah maupun munfarid, itu sunnahnya takbir. Ini Mas Agus pengawalnya ada 2. Ya, ada. Baik, ternyata Mas Agus punya pengawal 2 nih. Yang satu baru rawuh nih pengawalnya. Baik, kita lanjut nggih. Kita lanjutkan. Jadi di situ kita dianjurkan untuk bertakbir. Dan takbirnya bagaimana? Dikomando atau sendiri-sendiri? Ini hanya soal beda madhab saja. Nah, di kalangan madhab Syafi'i takbirnya dikomando. Kalau di kalangan madhab Hambali takbirnya tidak dikomando. Nah, kalau putranya Pak Santo itu termasuk yang dikomando apa yang tidak, saya tidak tahu. Komando apa betul Pak? Oh ya, baik. Karena kalau tak sawang-sawang itu ada apa? Hambalinya. Nah, ada hambalinya. Oh begitu ya. Baik. Jadi ada hambalinya. Meskipun ya Syafi'inya juga ada. Jadi kalau di kalangan ulama mazhab Hambali memang takbirnya tidak dikomando. Takbirnya itu
sendiri. Nah, sementara kalau di kalangan mazhab Syafi'i takbirnya dikomando. Jangan kaget nanti kalau satu saat mengikuti pengajian nyuruh dikomando. Begitu nanti menghadiri pengajian dengan ustadz yang berbeda mengatakan tidak boleh dikomando. Ini hanya soal cara pandang. Jadi tidak perlu risau. Mana yang perlu kita amalkan? Kondisional saja. Maksudnya bagaimana? Kalau kita di masjid sholat berjamaah, setelah selesai sholat dikomando, oke. Tetapi ketika kita mampir di SPBU, pas lagi musafir gitu kan, sholatnya di musola SPBU, dan itu kita tidak ada temennya, atau cuman 2 orang, tiba-tiba kita Allahu Akbar begitu, mungkin yang lain akan komen, ini orang mabuk agama apa ya? Mungkin enggak orang komentar begitu. Iya. Maka di situasi seperti itu ya takbirnya tidak perlu dikomando dan lirih. Untuk apa? Ya tadi, kondisional. Kita perlu memahami kondisi. Atau kita sedang sholat munfarid di rumah, itu silahkan, mau dikomando monggo, mau sendiri monggo. Saya tidak tahu kalau Pak Sugeng ini kalau pas sholat di rumah takbirnya dikomando apa sendiri, lirih atau keras? Ya? Oh malah tidak takbir. Oh malah orang takbir. Baik. Itu tetap sunnah takbir. Jadi kita di rumah, di masjid, jamaah, munfarid, sunnah takbir. Tanggal berapa tadi? 9, 10, 11, 12, 13. Ini sunnah yang dalam tanda petik hampir punah. Maksudnya bagaimana hampir punah? Ya bukan punah, bukan. Tapi di tempat kita langka, di sekitar kita. Di tempat lain banyak yang mengamalkan. Di tempat kita itu jarang yang mengamalkan takbir ini. Yang mengamalkan tinggal di beberapa masjid atau di masjid-masjid saja, itu pun pas sholat berjamaah. Kalau sholatnya nanti sudah nyusul munfarid atau masbuk, takbir enggak? Tidak. Atau ketika sholat munfarid di rumah ibu-ibu takbir tidak? Takbir. Alhamdulillah, bagus ini berarti. Ya. Pribun? Oh kadang lupa. Ya. Kalau di masjid-masjid itu biasanya malam capek. Oh gitu. Malam 10, 11, 12. Oh gitu. Kalau yang setelah zuhur, setelah Biasanya 3 kali. oh gitu, ya lumayan lah. Karena masih ada 3 kali. Baik. Jadi intinya munfarid berjamaah di rumah ataupun di masjid setelah sholat takbir. Boleh dikomando, boleh sendiri, boleh jahar, boleh sir. Sunnah yang hilang lagi kalau menuju tanah lapang. Menuju tanah lapang itu takbir. Coba sekarang kita amati, ada yang takbir enggak? Ya. Iya, dari rumah ke lapangan masih ada ya? Iya. Kalau jalan kaki biasanya. Oh, kalau di lapangan ya masih banyak. Yang perjalanan dari rumah masih ada ya? Oh ya, alhamdulillah. Bagus berarti di sini. Karena kalau kita amati di tempat lain itu ngobrol. Kadang malah karo. Nah, gitu. Baik, karena memang sunnahnya begitu. Berangkat itu takbir. Oh gitu. Yes. Mending lah Pak. Baik. Jadi kemudian juga ketika takbir waktu masa kecil saya dengan takbir sekarang beda. Takbir waktu saya masih kecil itu bener-bener takbir. Jadi kalau anak-anak remaja, anak-anak muda itu dari masjid itu siang sudah bikin oncor itu loh dari bambu, anggo lengo troli, anggo sepet ya. Itu takbirnya beneran Pak. Jadi betul-betul lisannya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang coba diamati pakai sound horeg. Nah, ya kan? Nah, ya, jeduk-jeduk. Nah, lampunya lampu disco. Nah,
takbir enggak? Ya, yang saya amati qadarullah pas enggak takbir. Mungkin pas enggak saya lihat pas takbir. Oh gitu. Jadi tidak takbir. Jadi yang takbir itu sound system. Nah. Baik. Ya. Pripun? Tapi keju kabeh berarti. Nah. Baik. Jadi yang takbir itu sound system. Baik. Jadi hendaknya takbirnya yang disuarakan, bukan musiknya, bukan soundnya, bukan lampu kelap-kelipnya, tapi takbirnya. Nah, kadang-kadang yang inti itu malah hilang, nah, ketinggalan sama yang lain, tidak disuarakan. Ya, jadi kalah dengan iringan drum band, kalah dengan iringan campur, ya betul, campur sari. Kalah dengan iringan apa lagi? Ya, pakai dangdut juga. Nah, ya, kalah dengan iringan dangdut. Padahal yang mestinya kita suarakan apa? Takbir. Takbir itu intinya untuk apa? Mengagungkan asma Allah, untuk berzikir. Jadi mengagungkan asma Allah untuk berzikir. Jadi bedakan antara mengagungkan asma Allah berzikir dengan hiburan. Jadi jangan sampai takbir itu bergeser yang mestinya untuk mengagungkan asma Allah, untuk berzikir, tetapi bergeser menjadi hiburan. Kira-kira pergeseran itu ada enggak sekarang? Ya? Ya. Kita tanyakan sama pimpinan majelisnya ini. Pripun, Pak? Ada pergeseran? Ada ya? Ya? Iya, kalau takbirnya diungkapkan itu syiar, tapi takbirnya kan tidak apa? Tidak terucap. Nah, lebih kepada tadi sound system. Baik. Jadi perlu suarakan kepada yang takbir itu intinya adalah takbir. Jadi dikembalikan ke inti zikir pengagungan kepada Allah, bukan kepada hiburannya.